Sintayong. Kita ngobrol teman-teman di What With West bersama Mas Gatot Widakdo, wartawan senior banget lah gitu. Pernah jadi wartawan di Kompas. Yes. Sekarang megang banyak channel termasuk Visual TV. Sempat nongkrong di PSSI. Eranya Mas Gatot Sintayong datang ya? Iya. Masih. Jadi Mas Gatot masih di PSSI ketika Sintayong di-hire sebagai pelatih timnas. Kita ngobrol soal Sintayong karena saya itu Mas, kok merasa agak ada yang aneh dengan netizen atau kita semua ini berharap Sintayong membawa tim U23 juara di Piala AFF di Kamboja 14 sampai 26 Februari. Pendapatnya Mas Gatot, wajar nggak Sintayong diminta juara? Iya, ini harus dilihat dari beberapa kacamata nih, walaupun saya nggak pakai kacamata. Saya doang kacamata nih. Sebenarnya ada apa sih, kenapa mungkin ya masyarakat atau netizen pengennya, ayo dong Sintayong bawa Indonesia juara. Yang pertama pasti itu berangkat dari kerinduan masyarakat lah untuk bagaimana timnas menjadi juara. Itu kalau dilihat dari skup yang sangat sempit lah ya, skup yang pendek lah. Tapi kalau mau lihat di skup yang lebih luas lagi sebenarnya ya sayang amat kalau misalkan pelatih sekelas Sintayong itu cuma diminta untuk menjadi juara AFF. Karena ini AFF 23 paling senior? AFF U23 maupun nanti senior juga pastinya kan. Karena kemarin sudah final, nah mau ke depan harusnya juara. Nah. 2022 ini AFF lagi ya? Iya, tuh. Nah, kemudian kan kalau kita tarik mundur nih, Bung Wesley, bagaimana waktu kita, saya masih dalam kepengurusan dulu itu, bahwa kita itu menarik Sintayong itu adalah karena kita punya cita-cita yang jauh ke depan. Yaitu bagaimana menjadikan sepak bola Indonesia itu sepak bola yang maju dan juga maju dalam arti pembinaan dan juga nanti pasti ujung-ujungnya ke prestasi. Nah, kita itu dulu berpandangan yang seperti itu karena kita punya filosofinya bahwa kepengurusan kita sebelumnya itu adalah bagaimana kita menanam atau membuat sebuah fondasi dulu. Jadi kita nih benar-benar bekerja untuk itu. Jadi kita nggak ingin bicara prestasi dulu atau apalah. Kita pengen semuanya itu dibenahi dari bawah, dari pondasinya. Nah, apa itu pondasinya? Nah, itu ada 3 pilar sebenarnya. Yang pertama adalah kepelatihan. Yang kedua, kenapa pelatih? Langsung saya jelasin ya. Karena apa? Karena semakin kualitas pelatih kita semakin baik, maka kita akan banyak menghasilkan pemain-pemain yang baik pula. Setuju. Nah, makanya kita gencar tuh dulu tuh sertifikasi untuk pelatih, untuk pelatihan pelatih tuh mulai dari sertifikat dari B, dari C, B, kemudian A, kemudian ada AFC Pro juga yang paling tinggi yang dan bahkan kita dulu kita naikin juga tuh levelnya Bung Wes, bahwa untuk Liga Indonesia syaratnya adalah si pelatih kepalanya itu yang Liga 1 tuh haruslah AFC Pro. Nah, ini juga itu sempat dimintakan dulu. Nah, meskipun tahun 2021 dimundurin lah karena itu susah juga, katanya. Nggak semua pelatih sebenarnya sayang. Kalau menurut saya juga kaget juga ketika ada keputusan kok malah kita jadi mundur. Padahal kan kita harusnya lebih maju gitu kan. Nah, itu sisi pelatih. Yang kedua adalah pemain. Nah, bagaimana kita menghasilkan pemain-pemain ini, ya tentunya adalah membuat kompetisi yang berjenjang. Nah, makanya dulu kita juga ada bikin program yang namanya Elite Pro Academy. Nah, kita mulai tuh dari itu baru tuh ya. Iya, dari U16, U18, kemudian U20. Nah, makanya dulu kita dorong nih supaya memiliki akademi. Nah, memang kan kemudian ada kritik, kenyataannya bahwa toh klub-klub itu juga kita main comot-comot. Ya nggak apa-apa. Nah, itu namanya sepak bola amatir memang begitu. Itu prosesnya untuk, sebelum nanti, punya gitu. Betul. Ya. Kalau dia nanti udah akademinya udah kuat, baru kita kelola lebih baik lagi. Nah, makanya kita bikin berjenjang. Nah, makanya sekarang kok jadi pertanyaan juga, kemana tuh kompetisi Elite Pro Academy itu? Apakah masih ada atau gimana? Terus yang ketiga yang nggak kalah penting adalah wasit. Nah, kualitas wasit ini yang kemudian dulu itu kita upaya kita benahi.
Nah, makanya kita dulu mendatangkan eksesor wasit dari Jepang. Ya. Nah, sempat juga kita perbaikin. Walaupun ya pasti pertanyaan dari masyarakat, mana wasit, buktinya juga nggak beres-beres. Nah, memang semua itu kan butuh proses. Nggak bisa. Makanya kita tuh dulu pengurus tuh kadang-kadang kita setengah tutup kuping gitu, Bung Wes. Mau marah-marah silakan aja. Yang penting kita kerja. Ya, gali, membuat terus fondasi. nanem, terus gitu ya. Itu kita nggak mikirin metik-metiknya. Pokoknya kita nggak mau populer dulu. Yang penting kita tanamin dulu tuh pondasi-pondasinya. Karena emang untuk sepak bola itu ya kalau mau jadi pengurus jangan nyari ketenaran di bola. Bolanya nggak akan maju-maju gitu. Nah, makanya kita dalam tuh. Nah, makanya kita kerja aja gitu. Yang penting bagaimana nanti kedepannya ya siapapun nanti yang memetik ya terserah. Yang penting kita udah menempatkan sepak bola Indonesia itu pada fondasi yang oke, dengan yang kuat, kemudian juga tracknya juga oke gitu. Nah, kembali lagi nih soal Sinteyong, Bung Wes. Dulu Sinteyong kita kontrak itu bukan sebagai pelatih, Bung Wes. Makanya kita dulu judulnya adalah Sinteyong itu adalah manajer. Nah, kenapa manajer? Karena dia itu nanti sebagai manajer dia akan mengawasi itu tadi. Kita kan ada layer kelompok-kelompok usia untuk timnas kan. Nah, makanya sekaligus di situ nanti ada U16, U18, kemudian U20, U23, kemudian senior. Nah, semua ini di bawah pengawasan dari Sinteyong. Nah, makanya dulu Sinteyong ini punya asisten-asistennya. Makanya waktu kita ambil dulu itu juga dia kan membawa salah satu asisten yang berhasil mengantarkan Korea juara dunia di Polandia waktu itu kan ya. Kalau nggak salah ya. U20 ya. Ukraina apa Polandia ya, saya lupa tuh. Nah, salah satu pelatihnya dibawa. Nah, dari asisten-asistennya itu kemudian baru ditempatkanlah pelatih-pelatih lokal. Nah, makanya dulu ada Bima Sakti, kemudian ada Coach Fahri, nah kemudian ada Coach Indra. Nah, itulah kita harapkan ada transfer ilmu dari si pelatih kelas dunia ini, si Sinteyong ini. Jadi statusnya manajer pelatih dulu, bukan pelatih usia tertentu, bukan pelatih usia tertentu, tapi semuanya dia akan manajer diawasi. under semua. Makanya dulu semangatnya seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah itu semangatnya masih sama atau gimana, karena saya agak ngelihat kayak bias juga. Apalagi kemarin juga ngelihat euforia dari Piala AFF ya, bagaimana adanya pemain-pemain naturalisasi. Kemudian akhirnya kok dengungnya malah pemain naturalisasinya yang dikencengin gitu loh. Padahal kan yang namanya sepak bola nasional kita ya harusnya pemain nasionalnya ini yang harus dikencengkan soundnya, bukan pemain-pemain naturalisasi. Nah, kenapa? Karena kita itu juga dulu zamannya kita sorry aja nih, yang namanya naturalisasi kita nggak pernah jalankan program itu. Itu di era Mas Gatot di PSSI nggak pernah ada itu. Nah, cuman kalau ada pertanyaan, loh tapi buktinya masih tetap ada pemain naturalisasi. Oh iya, pemain naturalisasi ada, tapi bukan dari PSSI, Bung Wes. Dari klub? Berangkat dari klub. Dia ada pemain nih sekian kamu naturalisasi, silakan aja. Nah, PSSI hanya memberikan memfasilitasi dokumen-dokumen apa yang harus diperlukan. Jadi kita semacam meng-guide gitu. Oh, berarti bukan klub yang berinisiatif membantu naturalisasi pemainnya. Betul. Bukan PSSI sebagai federasi yang menawarkan naturalisasi gitu. Atau mencari pemain, kita naturalisasi terus jadiin pemain nasional. Yang sekarang gencar itu kan pemberitaannya federasi kita ini mencari pemain yang berketurunan Indonesia, entah kakeknya, entah neneknya, untuk ditawarkan menjadi pemain nasional. Ya, nah saya lihat ini kenapa itu terjadi, ya itu tadi. Kayaknya ini kita kayak nggak sabar gitu, nggak percaya dengan proses, nggak mau menjalani proses itu. Mau memetik nih maksudnya? Maunya memetik cepat supaya ini zaman gua nih, kita juara misalkan gitu. Sebelum saya turun posisi saya metik dulu nih. Itu mungkin Bung Wes ya. Nah, tapi kira-kira begitu Bung Wes. Nah, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan lagi, loh itu kemaunya Sinteyong kok dia mau pemain ini supaya hadir. Loh, yang sekarang yang bayar Sinteyong siapa? Kan kita, Bung Wes. Ya jangan kita dikendalin Sinteyong dong. Kita harus balik lagi tanya sama Sinteyong. Coach, lu kita yang bayar. Nah, tugas lu mencari pemain-pemain bagus dong. Nah, lu tugas lu mencari pemain-pemain nasional kita. Bagaimana mengembangkan sepak bola kita. Kita pengen seperti ini. Jangan kita ngikutin maunya dia juga gitu loh, Bung Wes. Artinya ada hal-hal yang kita dorong, kita dukung, tapi ada hal juga yang kita
jangan menuruti semua. Ini rumah kita. Iya, ini rumah kita. Nah, ini sepak bola kita. Masa lu mau apa kata istilahnya tuh mau isi pemain-pemain luar semua, terus pemain nasionalnya kemana? Kan kasihan juga. Kalau misalkan ada anaknya Bung Wes sudah latihan capek-capek dari SSB, wah dari usia 12, 14, 16, begitu mau masuk pemain nasional nggak bisa karena udah ketutup slotnya diisi. Diisi pemain-pemain naturalisasi, kan kasihan. Nah itu ya nggak bagus buat pembinaan sepak bola kita, gitu. Kalau menurut saya, nah makanya ya harus duduk bareng lagi. Sebenarnya harus dilihat lagi. Sebenarnya kita mau ngapain nih sepak bola kita nih? Momentumnya udah ada. Apalagi Pak Jokowi Presiden juga sudah dulu yang namanya bagaimana punya desain yang besar untuk olahraga ini dibangun. Makanya termasuk sepak bolanya kan dibesarkan. Nah ini harusnya momen ini dimanfaatkan karena kayak misalkan waktu kita untuk bidding Piala Dunia, dulu kan juga sama. U20 ya? Memanfaatkan dari semangat dari pemerintah itu, akhirnya kita koordinasi dengan semua pihak. Nah, akhirnya kita bisa sukses untuk mendapatkan. Kalau pemerintah nggak ngasih izin, nggak dapat gitu ya? Nggak bisa bidding ya? Nggak bisa, karena memang syarat dari FIFA itu, ini beda nih. Dengan kayak misalkan basket atau Formula E untuk menjadi tuan rumah, beda. Bulu tangkis gitu, beda tuh. Beda, karena bola itu yang paling di bidding itu paling menentukan adalah dari guarantee government dulu. Nah, begitu dapat itu FIFA tuh, aturan FIFA. Terus kemudian dia ada hal yang harus dipenuhi. Nah, itu kita penuhi semuanya, kita fulfill semuanya. Nah, syarat-syaratnya barulah kita bikin proposal besarnya kayak seperti apa. Baru bisa kita adu dengan negara-negara yang juga mencalonkan. Nah, dari situ baru kelihatan. Nah, kembali ke Sintayong, waktu didatangkan Desember 2019, ya kan? Iya. Targetnya apa ya, Mas? Jadi ada gelar target nggak atau dia membangun sistem sepak bola kita? Kalau dari kita sih sebenarnya dari pengurus dari terutama kita minta bagaimana sih ini sepak bola kita dibenahi, karena Sintayong sendiri, Bung Wes, kalau diinget-inget kita datang ke Indonesia itu semangatnya dia adalah bagaimana nih mau membangun sepak bola Indonesia juga. Itu dia kesadaran itu dia udah ada. Makanya dia menolak tawaran dari klub Cina waktu itu. Karena dia pikir, karena saya ingat banget dia pernah ngomong, bagi saya gampang aja untuk melatih klub mana. Saya udah melatih Korea di Piala Dunia dan mengalahkan Jerman. Buat saya itu suatu kebanggaan. Nah, bagi seorang pelatih menjadi lebih bangga lagi bila mana bisa membangun sepak bola yang belum terkenal, ini akhirnya bisa mencuat menjadi sebuah kekuatan sepak bola baru. Nah, saya ingat benar omongan dia itu secara eksplisit kira-kira seperti itu. Nah, kenapa akhirnya Coach Shin akhirnya mau menerima pinangan dari Indonesia. Selain dia tahu juga atmosfer di sepak bola di Indonesia itu juga gila. Makanya dia, wah ini sebuah challenge lah. Mungkin dia juga sempat lihat juga kompatriotnya di Vietnam kan bagaimana si coach Vietnam membangun sepak bola Vietnam. Nah, mungkin dia juga ada terchallenge juga, oke juga, gue juga harus bisa lebih baik dari dia atau gimana. Jadi itu sebenarnya memang tujuan grand design-nya itu kita mau membangun sepak bola kita nih gimana lebih solid, lebih kuat kekuatannya gitu loh. Bukan semata-mata target tertentu. Memang di antara itu memang ya wajar dong sebagai yang meng-hire. Saya ini meng-hire Bung Wes kerja sama saya, misalkan Bung Wes kerja ya sama saya sebagai katakanlah chef koki. Nah, gue mau nanti gue punya restoran yang level segini ya, bulan tahun ini. Nah, itu kan pasti wajar. Target. Nah, di coach Sintayong pun juga sama. Kita coba target coach kira-kira dengan situasi seperti ini gimana. Nah, yang dia lakukan adalah ketika itu Bung Wes, tolong dukung saya sepenuhnya. Permintaannya waktu itu pertama itu, tolong saya minta dukungan penuh dari semua pihak. Karena saya nggak bisa bergerak dengan baik kalau tidak ada dukungan dari semua pihak gitu. Nah, yang kemudian adalah bagaimana dia untuk target-target juara, ya dia udah fair bahwa nggak mungkin saya dalam waktu itu kan ada AFF kan, nggak mungkin saya bisa juara ke sana. Kalaupun juara mungkin saya setelah 2 kali AFF baru saya bisa mungkin menjanjikan bisa juara. Tapi saya mau lihat dulu seperti apa atmosfer sepak bola kita, pemain apa, kualitas pemain kita. Nah,
Karena catatan dia itu adalah dia kembali ke tim nasional Korea, Bung Mes. Dia di tim nasional Korea itu yang paling penting adalah bagaimana sebuah kebanggaan untuk bermain di tim nasional. Dan dia harus sadar, seorang pemain tim nasional itu harus sadar bahwa manakala dia bermain di tim nasional, dia membawa negara. Nah, inilah semangat, itulah spirit, itulah yang Coach Shin bilang akan diupayakan ditanam ke masing-masing pemain-pemain kita, di kepala pemain-pemain kita. Itu kalau menurut dia percuma pemain hebat tapi nggak ada hati untuk totalitas gitu ya. Totalitas bahwa gue nih membela tim nasional. Nah, itu percuma, kata Coach Shin, sehebat apapun nggak akan bisa, nggak akan maju. Nah, makanya dia berupaya tanamkan itu, dan memang sudah kelihatan sekarang ini udah kelihatan lah bagaimana dia berani kan menampilkan pemain-pemain muda di AFF kemarin, dan kelihatan lah bahwa semangat pemain-pemain kita lumayan. Nah itu ya harus dilanjutin, nggak bisa. Makanya saya sih menyambut positif aja kalau ketika Menpora juga sampai ngomong kalau dia mau jamin bahwa Coach Shin tetap bertahan walaupun setelah AFF. Wah, terlepas ada manuver politik atau apanya sih. Tapi ya oke lah, itu sebuah dukungan lah. Kita harus lihat dari apapun, harus dilihat dari sisi positif, jangan dari negatif, Bung Wes. Jadi itu dukungan kalau yang negatifnya bagus. banyak yang bisa dikorek-korek kalau negatifnya. Dan saya yakin juga Pak Menpora juga punya niatan yang baik juga. Jadi jangan dilihat buruk-buruk juga. Gitu. Buruk-buruk ntar lah kita bahas di luar ini aja, jangan di rekaman ini. Tapi pertanyaan kembali, kalau Sintayong ditargetkan juara AFF U23 karena kita gagal kemarin di Singapura di timnas senior untuk level AFF, wajar nggak Mas Gatot? Apa nggak menurunkan kelasnya Sintayong? Karena bagi saya gini, kalau nanti Sintayong punya program bukan di AFF U23, tapi ekspektasi itu sudah keburu disampaikan oleh publik dan federasi juga kesannya mau juara gitu ya. Sementara bagi Sintayong bukan ini target saya adalah U20 Piala Dunia misalkan. Betul. Atau nanti di AFF 2020 ini. Jadi AFF U23 ini hanya perantara. Kalau seandainya itu tidak disampaikan dan tidak juara, bakal dievaluasi nggak nih Sintayong? Ya kalau misalkan saya pertanyaan itu ke saya sebagai pengurus, mungkin ya ataupun sebagai publik yang fair lah saya menilai, ya harusnya jangan level AFF, karena memang sebenarnya grand design-nya itu dulu Bung Wes merekrut ke Coach Shin adalah karena udah punya roadmap-nya juga, karena roadmap menuju Piala Dunia tahun 2045 apa berapa ya, saya lupa. Jadi kita sebelum sampai ke sana, nah kita harus tampil baik dulu di level Asia. Di Asia, kemudian masuk ke Olimpiade. Nah, dari Olimpiade itulah nanti step berikutnya adalah di Piala Dunia. Nah, bagaimana untuk tampil di Piala Dunia? Kita nggak mungkin dong, agak sulit bagi kita kalau misalkan berjuang dari bawah. Nah, makanya sambil kita bermimpi bermain di Piala Dunia adalah juga kita akan bidding. Waktu itu mimpi kita itu bidding juga, sehingga kita menjadi tuan rumah dan kita mendapatkan fasilitas wildcard untuk sebagai tuan rumah untuk tampil di Piala Dunia. Itu dulu roadmap-nya seperti itu. Nah, cuman itu balik lagi kalau misalkan sekedar AFF, apalagi AFF U23 ya, itu ya balik lagi saya bilang bahwa mungkin orang tuh udah lama merindukan Indonesia juara gitu loh. Tapi nggak dapat senior junior jadilah gitu. To be honest, nggak usah Coach Shin lah. Saya pikir Indra Safri juara kali ya. Dan Coach Fahri juga waktu itu juara juga kan. Jadi banyaklah pelatih-pelatih kita yang juga bagus dan punya visi juga, punya teknik, punya kepelatihan yang cukup baik juga. Apalagi mereka punya kemampuan dan kompetensi di AFC Pro. Nah, saya pikir tiba waktunya buat mereka untuk membuktikan gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin federasi memfasilitasi mereka supaya ada transfer ilmu yang bagus antara yang sekarang kita punya nih pelatih kelas dunia Coach Sintayong dengan pelatih-pelatih itu. Dan satu lagi Bung, saya agak lupa. Kenapa kita dulu memilih Coach Sintayong? Karena untuk tampil di Piala Dunia kita butuh pelatih kelas dunia gitu loh. Nah, makanya dulu juga kan walaupun kita sebelumnya juga punya pelatih Luis Milla, sebenarnya yang kualitasnya juga oke, tapi dari sisi pengalaman
Nah, tentu Ya Luis Mia nggak pernah pegang tim senior tampil Ya. di Piala Dunia. Kan? betul. Dan kita lihat dari sisi itunya, kenapa kita dulu pilih Coach Sinteyong, karena kita kalau untuk tampil di kelas dunia maka kita butuh juga pelatih kelas dunia. Dan Itulah. sesama Asia masih enak lah, dekat gitu ya, budaya sepak secara bolanya betul, ya. secara connectivity-nya mungkin masih Iya, oke lah iya, gitu. iya. Kalau kita mau nyari lawan tanding juga enak gitu sesama Asia sebenarnya kan. Apalagi, dan satu hal lagi keuntungannya dengan Coach Sinteyong itu adalah dari jaringan dia, Bung Wes, bahwa dia bilang akan sangat mudah bagi dia untuk mencarikan kita lawan tanding di kawasan Asia, apalagi di Korea yang juga secara kualitas juga oke. Iya. Nah mungkin kalau nggak ada pandemi ini, Bung Wes, kemarin tuh kita udah pasti ada training camp di sana dan coachnya memang Korea. udah minta. Dan training lawannya camp, banyak kok. lawannya banyak dengan kualitas yang oke. Gitu. Iya. Jadi semakin Nggak takut lah menguji hasil yang disiapkan oleh Sintayong kan, nggak takut. Ya. betul. Nah, Gitu. ini statement yang perlu sih saya mau penguatan Mas Gatot. Kalau di AFF U23 yang kedua, kan yang pertama, kedua, yang ketiga yang tahun ini di Kamboja. Nah yang kedua di Kamboja juga kita juara bersama Indra Safri. Terus seandainya kita nggak juara bersama Sintayong, ini jadi big fire nggak buat harapan publik Indonesia yang nggak bisa juara di level senior, juara di U23 deh. Toh Indra Safri juara kemarin, terus nggak juara karena bukan ini targetnya Sintayong. Kira-kira jadi big fire nggak? Nah, nih, tapi supaya nggak big fire, Bung Wes, makanya saya tadi bilang, kembalikan lagi posisi coach ini sebagai posisi awal, sebagai manajer. Nah, artinya apa? Supaya juga nggak big fire juga. Nah, mungkin federasi harus menyiapkan pelatih lokal untuk memimpin Indonesia di U23-nya. Jadi bukan coachin lagi gitu. Jadi coachin tetap memantau, coachin tetap mensupport. Nah, tapi ada mulailah dari sekarang ini ditonjolkan siapa nih dipilih pelatih yang cocok untuk memimpin tim itu. Per level usia udah ada Betul. kayak dia kayak kepala sekolah gitu. Iya dong. Kepala sekolah Jadi terus wali kelas per level ada gitu. Dan yang paling penting harus ada meeting yang jelas antara antara manajer, coaching dengan si pelatih tim pelatih itu. Jangan Dan sampai itu beda jalan. Betul, itu harus benar-benar disupport tentunya oleh federasi dan publik pun juga harus tahu, harus dikasih tahu juga. Dan memang harusnya seharusnya ya kayak gitu dibikin program yang lebih mantap gitu. Jangan ya, saya juga heran kadang-kadang lihat di sosial media kok ada esko PSSI yang semangat banget untuk naturalisasi. Saya nggak ngerti ini. Saya tanya itu ditugaskan oleh ketum katanya. Ditugaskan oleh ketum. Berarti kan ya mau harus ada jalan pintas kan untuk mendapatkan satu, karena targetnya tahun 2022 ini AFF U23 ada, SEA Games di Vietnam. Ini berat juga ya nih Vietnam. Ya kan kita mau juara dong sepak bola kita, tapi Vietnam loh, mereka tuan rumah. Ada juga AFF 2022 yang belum ketahuan ya, di mana dimainkan. Jadi mungkin tuh sebelum Piala Dunia kayaknya Mas ya. AFF U2022 ini kan kalau barengan sama Piala Dunia kayaknya bunuh diri. Kalau digelar barengan mungkin sebelumnya. Jadi mepet nih. Makanya nggak mungkin peaknya ada di semua titik. Saya memprediksi peaknya nggak ada di sini sebenarnya. Kecuali dia memainkan anak-anak U19 yang digas di U23. Biarkan anak-anak U23 ini yang Rahmat Irianto dan kawan-kawan nanti digasnya di SEA Games. Betul, kan mereka masih 22 tahun kan tahun ini. Nah, bisa digas di AFF 2022 nanti di mungkin di akhir tahun sebelum Piala Dunia. Kan sekarang pertanyaan besarnya adalah Bung Wes, untuk mencapai ke sana seberapa siap kita menyiapkan bibit-bibitnya itu. Nah, kan saya balik lagi ke pertanyaan tadi. Apa kabar nih Akademi Elite Pro? Nah, apakah berjalan dengan oke atau gimana? Kemudian juga kan program Garuda Select juga akhirnya kan juga agak berbeda dibandingkan kayak nggak sebelumnya. terpantau gitu Mas. Benar nggak kata-kata saya? Betul. Kayak kurang terpantau. Kita publik nggak tahu nih sejauh mana perkembangannya. Iya. Dan terus juga kan artinya gini, dulu pemilihan Garuda Select itu dipilih adalah dari pemain-pemain terbaik yang berkompetisi gitu. Nah sekarang kan seleksi. Nah entah mainnya di mana tapi diseleksi. Kemudian sebenarnya dulu tuh
udah ada sebuah pola yang menurut saya kayak pola semacam promosi dan degradasi gitu Bung Wes. Jadi manakala si pemain punya penampilan baik selama kompetisi, ya dia punya reward untuk tampil ke level yang lebih tinggi lewat program Pro Academy itu. Hasil usaha kerja keras dia per hari di kompetisi. Nah sekarang saya nggak tahu programnya seperti apa kayak begitu. Nanti kita cari tahu Mas. Nanti kita cari. Karena saya penasaran Garuda Select itu under kontrolnya federasi harusnya, dan laporannya, reportnya apakah bisa publik mengetahui atau ini eksklusif menjadi konten, gitu kan? Itu yang kita mempertanyakan. Nah, kalau ini ditargetkan untuk tim masa depan, ada kontribusi pihak swasta, harusnya terpola dalam standar yang sama. Dan itu tugas manajer Sintayong tadi harusnya ya? Iya, harus semuanya tuh ya Coach Shin harus tahu karena dia sebagai manajer lah, dan harus dilaporin juga gitu loh. Jadi bukan cuma Pak Ketum yang dilaporin, tapi juga kepala sekolahnya dong. Dan itu ya harus disupport penuh Coach Shin gitu loh. Pertanyaan terakhir Mas Gatot. Kalau Mas Gatot sendiri berharap tim Indonesia di AFF U23 akan seperti apa? Memakai pemain yang kemarin atau mencari pemain baru, atau ini sudah ultimatum harus juara gitu? Kalau saya sih nggak kepingin bukannya kita nggak pengen juara, tapi nanti dulu deh juara. Yang penting bagaimana kita menyiapkan fondasinya gitu loh. Nah sekarang kita balik lagi. Kemarin aja penampilan kita U23 penampilan kita juga mungkin sedikit unpredictable ya Bung Wes, karena banyak orang juga menyangka nggak mungkin Indonesia bisa lolos juara grup gitu kan, bisa lolos grup dari ada Vietnam, ada Malaysia gitu kan, nggak mungkin lah bisa lolos grup kemudian tampil di final tuh kan dulu Kamboja, Laos kita masih deg-degan. Betul. Begitu lawan Vietnam kita ini wajahnya beda lagi. Betul. Lawan Malaysia ini agresif gitu, beda-beda. Ternyata kan itu tadi kayak Malaysia kan akhirnya juga kan kaget juga, dan pelatihnya akhirnya mengundurkan diri juga karena dia awalnya kan sangat yakin karena 2 kali berturut-turut mengalahkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kan, sehingga kaget dengan penampilan yang baru. Ya itu tadi yang namanya sepak bola semua berproses, ada prosesnya. Hari ini kita mungkin nggak juara, tapi kita siapkan tim yang kuat untuk nanti gitu loh. Lebih baik ke situ karena Coach Shin sendiri paham lah, dan kalau kita harus memanfaatkan kompetensi dari Coach Shin itu sebagai pelatih kelas dunia. Bagaimana dia membuat program dari kalau saya suruh tuh Coach Shin coba bikin kurikulumnya. Ini ada kita udah punya kurikulum saya lupa. Vilanesia. Dan coba dikolaborasiin gimana gitu loh. Jadi Coach Shin tuh benar-benar dibikin ya kayak untuk memasak koki gitu, membuat membuat resepnya dulu. Gimana nanti biar chef-chefnya itu, kalau Bung Wes spesialis nasi, kita bikin spesialis nasi goreng Bung Wes. Berarti spesial mie goreng nanti ada saya misalkan. Itulah diserahkan kepada pelatih-pelatih lokal yang akan membuat seperti itu. U16 udah pasti Bima gitu kan. Misalnya, tapi jangan cuma Bima, harus ada juga siapa gitu. Iya, pelatih asistennya Sintayong yang dari Korsel yang menjaga supaya ritmenya sama kali. Betul. Ya, ilmunya sama gitu. Betul. Ya. Nah, yang paling penting juga kasih kesempatan pelatih-pelatih lokal itu untuk menambah ini Bung Wes, upgrade pengetahuan. Dulu kita Coach Bima kita ikutkan dalam program di AFC di Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura atau Kuala Lumpur saya lupa. Pokoknya mereka ikut. Jadi dia tahu, dan dia berkomunikasi. Jadi berinteraksi dengan pelatih-pelatih dari dunia yang lain. Jadi bahwa ada nih kepelatihan yang baru. Pun demikian bukan cuma pelatih, wasit pun juga sama gitu kan. Jadi ada semacam kayak update-nya gitu. Ya saya aja sebagai media officer dulu di media juga ngikut ke AFC. Akhirnya kita bertukar pikiran juga sama orang AFC, sama bagaimana pengelolaan di negara gitu kan. Lain. Belajar dari mereka. Betul, belajar dari mereka. Matchcom juga gitu, sama Matchcom kita. Dan bahkan Bung Wes itu kalau mau jujur, kita nih sepak bola Indonesia itu menjadi laboratorium buat Asia Tenggara. Jadi kalau orang Asia Tenggara cerita tentang sepak bola, mungkin Malaysia, Singapura, atau Thailand membanggakan sepak bola, tapi kalau dari sisi persoalan dan bagaimana cara mengatasi, mereka nggak ada apa-apanya. Karena begitu kita angkat kasus per kasus,
mereka tuh belajarnya dari kita. Oh begini tuh cara mengatasi. Karena di sana nggak ada kasusnya, apalagi Singapura gitu kan, atau apalagi Australia. Dinamika kita lebih luar biasa ya. Bahkan kita bertukar pikiran sampai akhirnya apa yang kita ceritakan dalam forum itu dibikin kayak semacam buku putih untuk kalau ada case ini kita selesaikan gini. Oh dari media misalkan departemen media, ada kasus seperti ini. Nah, kita ceritain, dibikin lah bagaimana sih mengatasi krisis komunikasinya gimana. Itu dijadikan kayak semacam modul sama AFC. Untuk dibikin dipelajari oleh negara lain. Betul, dan kemudian juga matchcom-nya juga sama. Di kelas matchcom sama. Dia persoalan begini, bagaimana ketika tiba-tiba aparat di Indonesia misalkan, tiba-tiba aja nih, nggak ngasih izin. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu kayak gitu-gitu dijadikan bahan modul juga. Kemudian juga dari departemen safety and security sama juga penanganannya gimana nih, bagaimana ring 1, ring 2, ring 3. Lebih kaya kita pengalaman lebih kayak kita, makanya akhirnya dijadiin modul juga. Jadi sebenarnya ya itu sepak bola Indonesia tuh keren kalau dikelola secara keren. Dan yang paling penting yaitu pondasinya, Bung Wes. Orang-orang yang mau menjadi pengurus sepak bola harus sadar, ayo kita sama-sama bergerak, ayo kita ciptakan pondasinya. Jangan sejarah yang mencatat peran kita itu ya. Gak usah mikirin metiknya dulu. Gimana kita menaruh pondasi yang kuat untuk sepak bola kita. Kalau pondasi sudah kuat, ada kepercayaan, orang kan minta lagi kok. Jadi pengurus. Kenapa? Dikelihatan kerjanya pondasi yang dibangun. Betul. Gitu ya. Nah, setidak-tidaknya Bung Wes, kalau orang lain misalkan nggak mau melihat kerjaan kita, setidaknya dicatat sama Tuhan lah sebagai amal ibadah kita gitu. Jadi nggak usah takut, apa yang kita lakukan asalkan ikhlas, pokoknya bagus lah. Oke, gitu diskusi kita di What It West. Kalau kalian berharap apa di Piala AFF U23 ini bersama Coach Sintayong? Masih mau berharap tim level U23 yang membalas kegagalan tim senior meskipun orangnya hampir sama, tapi kan statusnya mereka U23, AFF U22 bahkan Youth Championship. Silakan berkomentar, kita diskusi dengan hangat, dengan sehat. Pendapat kalian apa, harapan kalian apa di tim nasional U23 ini, dan kalau kalian setuju apa enggak, kasih alasannya. Boleh nggak kita berdiskusi? Boleh, semua boleh berdiskusi asal punya alasan. Saya setuju, saya nggak setuju, seperti ini. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo di subscribe, di like, share, kasih tahu, kita bisa diskusi di One with West, gitu ya. Thank you Mas Gatot. Thank you. Kita ketemu lagi. Ciao. Salam bola untuk kebaikan. Ya.